Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terus menolong kita dalam sepanjang kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebelum kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk memohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang selalu setia menuntun menyertai kami dalam sepanjang hidup kami, masing-masing pribadi, keluarga, tapi juga dalam seluruh persekutuan di mana kami berada. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, pada acara Tabura Injil kami diberi kesempatan untuk mendengarkan bagian firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya bagian firman Tuhan ini akan membawa kami untuk terus ada dalam damai sejahtera. Untuk itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami, dan arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2021, terangkat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipandu dengan satu tema yang berjudul Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Ada satu keluarga yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Betania. Keluarga ini adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi juga Tuhan sangat mengasihi mereka karena mereka adalah pengikut Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan Tuhan dan memanggil Tuhan Yesus sebagai guru mereka yang baik. Maria adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekah kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu mereka punya masalah yang sangat serius, di mana mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus ketika Lazarus sakit. Dan mereka memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Berita itu didengar oleh Yesus dan rupa-rupanya seorang yang bernama Lazarus ini sangat disayangi oleh Yesus. Dan ketika Yesus mendengar berita itu, Yesus tidak cepat-cepat untuk datang melihat dan menyembuhkan sakit dari Lazarus ini. Tetapi justru Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana Yesus berada.
Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara sering mendengar orang berkata begini, rasanya makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi, makin memberi, makin melayani, tetapi persoalan semakin banyak. Tetapi juga mau dikatakan pada saat ini bahwa dekat dengan Tuhan ada persoalan, tetapi juga jauh dengan Tuhan juga ada persoalan. Untuk itu kita dapat melihat bahwa ada suatu perbedaan ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan, kamu boleh jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Kita ini lemah, tetapi kita lemah ditempelkan kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan, maka kita tidak dapat dipatahkan. Saudara-saudara, kadang seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Kadangkala berdoa begitu lama, tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab, sehingga dia berpikir atau kita berpikir bahwa ini bukan dari Tuhan. Saya mau katakan pada hari ini bahwa doa yang mungkin sudah kita doakan jangan kita ragukan, tetapi kita doakan lagi karena Tuhan masih tetap mendengar dan menjawabnya. Seperti yang terdapat di dalam Injil Matius tadi, Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Menurut perhitungan manusia, Tuhan tidak terlambat. Bahkan saat Yesus tiba, Lazarus sudah dikubur 4 hari, sudah membusuk. Mereka bahkan juga katakan sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada saat itu Yesus katakan, Lazarus, marilah keluar. Maka benar-benar Lazarus bangkit. Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Kelihatannya tidak dapat ditolong dengan cepat. Karena Bapak Ibu Saudara, kita ingat bahwa ada tujuan. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita dapat belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, supaya karakter kita terbentuk menjadi dewasa untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong kita untuk tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, karena Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Karena ada maksud dan kehendak Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dan juga supaya kami tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dibalik dari semuanya itu, Engkau membentuk karakter kami untuk menjadi dewasa. Terima kasih untuk maksud dan kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang telah kami dengar ini, kami dapat mempraktekkan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan telah menyediakan berkat-berkat dalam hidup. Berkat damai sejahtera, berkat-berkat yang tidak dapat kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami.
Berkati semua para pemirsa Tabura Injil yang selalu setia mendengarkan. Tuhan memberkati. Alirkan berkat dalam hidup mereka hari lepas hari. Tetapi juga semua yang bekerja sebagai sarana untuk pemberitaan Injil di tempat ini, Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.